Oke, jadi terkait dengan hasil yang masuk dari data tanggal 23 Mei kemarin, aku bakal ngebacain terkait dengan hasil rasionalisasi UTBK SBMPTN-nya. Nah, sebelum aku ngebacain, aku mau ngejelasin terkait dengan informasi umumnya. Yang pertama terkait dengan hasil rasionalisasi ini merupakan prediksi dari tim SBMPTN Sosum dan bisa digunakan sebagai patokan atau bahan pertimbangan dalam pemilihan prodi dan juga PTN nanti pas waktu kalian mendaftar di SBMPTN. Yang kedua terkait dengan data yang kami peroleh, kemudian kami olah sedemikian rupa dan nanti bakal ada kayak presentase. Jadi angka presentase ini menunjukkan bahwa ketika angka presentasenya ini semakin kecil, maka akan semakin ketat jurusan yang akan dimasukin gitu. Nah, dan ini sebaliknya ya, kalau misalkan angka presentasenya ini semakin besar, maka akan semakin besar pula tingkat persaingannya dalam memasuki jurusan tersebut. Kemudian terkait dengan pemilihan prodi dan juga PTN. Nah, pemilihan prodi dan PTN ini ketika teman-teman nanti mendaftar di SBMPTN itu dilakukan di awal. Jadi kalian nggak tahu nilai skor UTBK kalian tuh berapa, tapi tenang aja, nanti bakal diumumin terkait dengan skor nilai UTBK. Ini bocoran dari LTMPT sendiri. Tapi ini yang jadi apa ya? Kayak udah terlanjur pilih prodi dan juga PTN tapi nggak tahu nilai skor UTBK-nya gitu. Jadi di akhir nanti tetap diumumin nilai UTBK-nya ya walaupun udah pilih prodi dan PTN gitu di awal tadi. Jadi diperlukan strategi dalam pemilihan prodi dan juga PTN gitu ya. Oke, langsung aja. Yang pertama dari Berlian F_26. Pilihan pertama adalah teknik lingkungan UNER, pilihan yang kedua teknik lingkungan UNED, di mana teknik lingkungan UNER ini memiliki tingkat keketatan atau angka presentasinya 2,96% dan teknik lingkungan Universitas Jember 9,13% dan ini sudah tepat dan rasional ya antara pilihan 1 dan 2. Semoga Berlian F_26 bisa diterima di pilihan 1 atau pilihan 2-nya. Selanjutnya dari I16. Yang pertama pilihannya adalah ekonomi pembangunan UM dan yang kedua psikologi UM dengan tingkat keketatan 3,7% dan 3,56% dan ini tidak rasional. Saran aku di pilihan pertama adalah ekonomi pembangunan UM, tetap di situ. Kemudian pilihan duanya, kalau misalkan dia mau pilih psikologi, pilih di PTN yang berbeda. Pilih di psikologi UIN Malang yang memiliki tingkat keketatan yang lebih tinggi daripada psikologi UM-nya gitu. Jadi di psikologi UIN Malang ini memiliki tingkat keketatan 11,65%. Semoga I16 ini dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam pemilihan prodi dan PTN ya. Selanjutnya dari Tio Dermawan_. Dia pilih di pilihan 1 adalah Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia UNS, pilihan 2-nya adalah Bimbingan dan Konseling UNS dengan tingkat keketatan masing-masing 4,55% dan 3,56%. Sekali lagi, pilihan yang kedua ini lebih rendah atau lebih ketat tingkat persaingannya daripada pilihan yang pertama. Artinya untuk pemilihan prodi dari Tio Dermawan_ ini tidak rasional. Saran aku di pilihan pertama adalah Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia UNS yang memiliki tingkat keketatan 4,55%. Pilihan yang kedua adalah Pendidikan Sosiologi Antropologi UNS dengan keketatan 5,83%. Atau misalkan kalau misalkan nggak mau Pendidikan Sosiologi Antropologi ya, pilih aja di Sastra Indonesianya. Karena di pilihan yang pertama kan dia juga Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, yang kedua sastra Indonesianya aja di UNS yang memiliki tingkat persaingannya 7,4%. Gitu ya Tio Dermawan. Semoga Tio Dermawan bisa diterima di pilihan 1 atau 2-nya dan bisa digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pemilihan prodi dan PTN-nya. Oke, selanjutnya dari Rizky KH. Pilihan pertama adalah pendidikan guru sekolah dasar atau PGSD UNY dan kemudian yang kedua pendidikan luar biasa UNY. Ini sebenarnya udah rasional 3,21% dan 4,59%. Tapi ini rada riskan karena kenapa? Angka persentasenya ini mendekati antara 3% dan 4%. Cari aja yang pilihan duanya ini lebih dari 3%, tetapi maksudnya mempunyai gap yang agak jauh gitu. Jadi nggak selisih dikit antara pilihan 1 dan pilihan duanya. Jadi kalau misalkan di pilihan 1 dia pilih PGSD UNY dengan tingkat keketatan 3,21%, pilihan yang kedua pilih aja di pendidikan luar biasa UM. Dia lebih saingannya lebih sedikit maksudnya daripada di UNY. UM ini memiliki tingkat keketatan 9,34%.
Gitu ya buat Rizky KH, semoga bisa digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pemilihan prodi dan PTN. Selanjutnya dari @2020 Year Success. Oke, pilihan pertama ada kedokteran UI dan yang kedua teknik industri ITB dengan masing-masing 3,28% dan 6,33%. Ini udah tepat dan udah rasional. Semoga buat 2020 Year Success bisa mendapatkan nilai UTBK yang bagus ya, sehingga bisa keterima di antara pilihan 1 atau pilihan 2. Selanjutnya dari Rika APRL. Pilihan yang pertama akuntansi Undip, pilihan yang kedua administrasi publik Undip, dan ini tidak rasional karena persaingan di pilihan yang kedua ini lebih tinggi daripada pilihan yang pertama. Jadi pilihan yang pertama 3,43% dan pilihan yang kedua adalah 3,3% ya, walaupun cuman kayak beda 0, aja, tapi ini nggak rasional. Untuk lebih amannya pilihan satu tetap akuntansi Undip dan pilihan yang kedua kalau misalkan dia ambil administrasi publik, ambil aja di PTN yang lain, misalkan di administrasi publik UB yang memiliki tingkat persaingan 6,5%. Gitu ya buat Rizka APRL, semoga keterima di pilihan 1 atau pilihan 2 dan bisa digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pemilihan prodi dan PTN-nya. Oke, selanjutnya dari Lisa Rahim underscore. Pilihan pertama adalah hukum internasional UB, maksudnya hubungan internasional UB. Pilihan kedua adalah hubungan internasional UIN Jakarta, dan ini udah rasional. Jadi di pilihan satu itu 2,62% dan pilihan kedua 3,97% karena dia memiliki gap yang sedikit, maksudnya gap antara jaraknya kan 2% sama 3% dikit ya. Jadi aku saranin di pilihan yang kedua diganti untuk PTN-nya. Jadi di pilihan pertama tetap hubungan internasional atau HIUB, kemudian yang kedua adalah HI Universitas Jember yang memiliki tingkat keketatan 6,09%. Selanjutnya dari Vita_RFA, pilihan yang pertama adalah ilmu perpustakaan Undip, yang kedua adalah ilmu perpustakaan Unpad. Dia memiliki keketatan 3,8% dan 5,8%. Ini udah tepat dan udah rasional. Semoga buat Vita_RFA bisa diterima di pilihan satu atau pilihan duanya. Selanjutnya dari @fatia_NYS, pilihan pertama adalah ilmu hukum UNS, pilihan kedua ilmu hukum Unsud 7,67% dan 7,87% udah tepat dan udah rasional, walaupun dia itu gapnya nggak terlalu banyak antara 7% dan 7%, cuman beda 0, aja, tapi dia udah memiliki tingkat keketatan yang sama-sama gede antara, jadi 5 ke atas itu peluangnya udah besar gitu. Tapi dengan syarat memiliki nilai UTBK yang bagus juga ya. Itu buat Fatia, semoga bisa diterima di pilihan satu atau pilihan duanya. Selanjutnya dari @_selam, pilihan pertama PGSD UNESA, pilihan kedua PGSD Untrul atau Universitas Trunojoyo Madura, yaitu 5,35% dan 12,3%, dan ini udah rasional dan udah tepat pilihan pertama dan pilihan kedua. Semoga buat Selam bisa keterima di pilihan satu atau pilihan duanya. Selanjutnya dari @awkrfk, pilihan pertama Sastra Inggris Unpad, pilihan kedua Pendidikan Bahasa Inggris Unsika. Jadi ini udah rasional juga, udah tepat. Semoga buat @awkrfk bisa keterima di pilihan satu atau pilihan duanya. Selanjutnya dari Eli Saputra, Eli SPUTRA ya, semoga nggak salah Eli Saputra nyebutnya ya. Oke, jadi buat Eli SPUTR, pilihan pertama adalah ilmu tanah UGM dan pilihan kedua ilmu tanah UNS dengan keketatan 5,44% dan 4,86%, dan ini nggak rasional. Jadi untuk saran aku, pilihan pertamanya adalah ilmu tanah UGM 5,44% karena ilmu tanah ini masuk di Fakultas Pertanian. Semoga buat Eli ini juga tertarik di bidang agroteknologi. Jadi pilihan duanya aku saranin di agroteknologi UB dengan keketatan 10,7%. Semoga ini benar-benar dijadikan sebagai bahan pertimbangan buat Eli dalam pemilihan prodi dan PTN-nya. Selanjutnya dari Fanny Migeli. Fanny Migeli pilihan pertama ada akuntansi UNJ dan kedua ada akuntansi UPNVJ 1,49% dan 6,1%, dan ini udah tepat dan rasional. Kalau misalkan di akuntansi UNJ ini terlalu ketat yaitu 1% ya. Jadi di bawah 2% itu sangat ketat banget. Saran aku di UNJ ini juga diganti aja misalkan di akuntansi UNER yang memiliki tingkat keketatan sekitar 3-4%-an ya. Jadi gapnya nggak terlalu dikit gitu. Maksudnya persaingannya nggak terlalu ketat.
Gitu buat Fanny Migeli, tapi ini udah rasional kok. Oke, selanjutnya dari SH Friday. Oke, Friday pilihan pertama adalah kedokteran Undip, pilihan kedua adalah gizi Undip 2,83% dan 2,29%, dan ini nggak rasional, sama-sama sangat ketat ya untuk tingkat persaingannya. Kalau misalkan saran aku di pilihan pertama itu adalah kedokteran Undip 2,83%, dan pilihan yang kedua adalah gizi UNES 5,05%. Kalau misalkan dia tetap di gizi ya, tapi beda PTN aja. Itu buat Friday ya. Selanjutnya dari UN SRS Talna. Buat Talna, pilihan pertama adalah jurnalistik Unpad, pilihan kedua adalah ilmu komunikasi konsentrasi jurnalistik UIN Sunan Kalijaga 3,26% dan 4,5%. Ini udah rasional, tapi untuk saran aku pilihan pertamanya adalah jurnalistik Unpad tetap aja, dan pilihan kedua ganti aja, ganti PTN maksudnya, yaitu di ilmu komunikasi UIN Sunan Ampel Surabaya dengan tingkat persaingan 6,64%, jadi lebih mempunyai apa ya, kayak peluang gitu yang lebih besar daripada kalau misalkan dia pilih di UIN Sunan Kalijaga. Kemudian dari @arinal husna 22, pilihan pertama sastra Arab UGM, pilihan kedua sastra Arab UNS dengan tingkat keketatan 4,6% dan 7,78%. Ini udah tepat dan udah rasional. Semoga buat Arina bisa keterima di pilihan satu atau pilihan duanya. Oke, selanjutnya dari Kuy_6, pilihan pertamanya adalah antropologi sosial UB, dan yang kedua pendidikan sejarah UPI. Ini udah rasional dan udah tepat ya pemilihannya, 7,5% dan 8,9% ya, walaupun dia itu angka persentasenya itu maksudnya jaraknya itu nggak terlalu gede antara 7 sama 8 ya. Tapi ini udah masuk kategori aman, maksudnya tingkat persaingannya agak longgar gitu. Jadi di atas 5% itu udah agak longgar. Gitu ya buat Kuy_6, semoga bisa keterima di pilihan satu atau pilihan duanya, dengan syarat kamu juga harus memiliki nilai UTBK di atas ya 580 lah. Bisa keterima di antara kedua pilihan tersebut. Oke, selanjutnya dari Prasastia Distia. Pilihan pertama adalah hukum UGM, pilihan kedua adalah hukum Unsud 3,7% dan 7,87%. Udah rasional dan udah tepat, semoga buat Prasasti keterima di pilihan satu atau pilihan duanya. Selanjutnya dari Arara, pilihan pertama ada pendidikan sosial UNJ, pilihan dua ada pendidikan agama Islam UNJ dengan tingkat keketatan 5,52% dan 4,96%, dan ini nggak rasional karena angka persentasenya menunjukkan di pilihan pertama ini, pasnya di pilihan kedua ini lebih rendah daripada pilihan yang pertama, dan aku saranin buat pilihan pertama tetap di pendidikan agama juga bisa. Oh ya, ini pendidikan agama ya maksudnya ya. Jadi di pilihan pertama gak usah pilih pendidikan sosiologi ini, maksudnya ini salah ya. Ada tipu. Kalau misalkan dia mau pilih di pendidikan sosiologi UNJ juga apa-apa. Cuman ini, oh ya mohon maaf ya. Jadi buat Arara yang pilihan pertama tetap pendidikan sosiologi UNJ ya. 5,52%. Kemudian yang kedua pendidikan sejarah UNJ 9,04%. Jadi di pilihan pertama tetap aja di pilihan pertama, yaitu pendidikan sosiologi. Kemudian yang kedua pilih prodi yang lebih gede dari pilihan yang pertama. Karena pendidikan agama Islam ini persaingannya lebih gede daripada pendidikan sosiologi, jadi saya saranin buat pindah di prodi yang lain, yaitu pendidikan sejarah. Kayak gitu ya buat Arara, semoga bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan, dan mohon maaf tadi salah baca di pilihan yang pertama, aku kira tadi pendidikan sosiologi adalah pilihan yang kedua buat Arara. Gitu ya. Oke, selanjutnya dari Tasha SHF. Buat Tasha di pilihan pertama bahasa Jepang UNESA, pilihan kedua bahasa Mandarin UNESA 9,86% dan 6,67%, dan ini udah nggak rasional. Kalau misalkan saran aku di pilihan pertama adalah pendidikan bahasa Mandarin. Jadi ini kebalik ya antara pilihan pertama dan keduanya. Dan pilihan kedua adalah bahasa Jepang. Gitu buat Tasha, semoga keterima di pilihan pertama dan pilihan kedua. Selanjutnya dari Sepucuk Senja, pilihan pertama hukum UGM, kedua adalah hukum UIN Sunan Kalijaga 3,7% dan 5,9%, dan ini udah rasional dan udah tepat, semoga bisa keterima di pilihan satu atau pilihan duanya buat Sepucuk Senja. Oke, selanjutnya dari Salma Karnia,
Pilihan pertama Sosiologi UNESA dan pilihan kedua Pendidikan Bahasa Jawa UNESA 6,4% dan 4,73%. Dan ini nggak rasional. Kalau misalkan saran aku di pilihan pertama itu Sosiologi UNESA 6,4% dan pilihan kedua adalah Pendidikan Sejarah UNESA 9,6%. Semoga di pilihan kedua buat Salma Karnia tertarik dengan pendidikan sejarah juga ya. Gitu. Semoga bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pemilihan prodi dan juga PTN buat Salma. Oke, selanjutnya dari Nat Paulita, pilihan yang pertama adalah akuntansi Unpad dan yang kedua akuntansi Undip 2,34% dan 3,43%. Nah, ini persaingannya terlalu ketat juga antara pilihan pertama dan kedua, jadi sama-sama ketat. Kalau misalkan saran aku di pilihan yang pertama akuntansi Undip 3,43%, karena dia di pilihan kedua adalah akuntansi, tetap ya aku saranin buat pindah PTN, yaitu akuntansi UB 4,1%. Kalau di Unpad terlalu tinggi untuk tingkat persaingannya, jadi buat Nat Paulita, aku saranin di pilihan pertama akuntansi Undip dan yang kedua akuntansi UB. Tapi kalau misalkan lebih aman lagi, yang pilihan pertama adalah akuntansi Undip, pilihan yang kedua adalah ekonomi pembangunan Undip. Atau akuntansi Undip dan ekonomi pembangunan UB. Gitu buat Nat Paulita. Ya, selanjutnya dari Pua Chiao Kim. Buat Kim, pilihan yang pertama televisi dan film Unpad, pilihan kedua manajemen industri catering kopi, dan ini udah tepat antara 2,21% dan 5,97%. Semoga buat Kim bisa keterima di pilihan 1 dan pilihan 2-nya. Oke, selanjutnya dari Eka Liviana, pilihan pertama adalah akuntansi USU dan ekonomi pembangunan USU. Udah tepat dan udah rasional, semoga buat Eka keterima di pilihan 1 dan pilihan 2-nya. Selanjutnya dari Asfatul Korea, pilihan pertama BGSD UNESA, pilihan kedua PKN UNESA 5,35%, 12,12%, dan ini udah rasional dan udah tepat. Semoga buat Asfatul keterima di pilihan 1 dan pilihan 2-nya. Oke, selanjutnya dari IMNH 15. Pilihan satunya adalah ilmu administrasi negara UNS, dan pilihan yang kedua adalah sosiologi UNS. Ini udah rasional, tapi saran aku gap antara tingkat persaingannya kan terlalu dekat ya, antara 3% dan 4%. Jadi saran aku pilihan pertama tetap administrasi negara UNS, dan pilihan kedua tetap aja di administrasi publik ya. Kan administrasi negara kan juga sama dengan administrasi publik. Jadi pilihan kedua saranin tetap di administrasi publik gitu. Tapi beda PTN itu di UB yang memiliki tingkat keketatan 6,5%. Itu buat IMNH 15, semoga bisa diterima untuk bahan pertimbangan pemilihan prodi dan PTN-nya. Selanjutnya dari Devia Arsa, pilihan pertama adalah akuntansi UNUT dan manajemen UNUT 2,21% dan 2%, dan ini nggak rasional. Kalau saran aku, dia pilih akuntansi UNUT dengan 2,21%, jadi pilihan pertamanya tetap, tapi ganti di pilihan kedua jadi ekonomi pembangunan UNUT 5,71%. Itu buat Devia, semoga Devia keterima di pilihan 1 dan pilihan 2-nya, dan saran aku bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pemilihan prodi dan PTN-nya ya. Oke, selanjutnya dari UPA ABC. Dan pertama kimia UNJ dan kimia Undip 3,5% dan 10,37%, dan ini udah rasional. Kalau misalkan aku saranin lagi, sebenarnya ini udah gede banget untuk peluangnya kalau misalkan si UPA dapat nilai skor UTBK yang bagus juga ya. Kalau aku saranin, kalau berani pilih di kimia UI 6,9%. Bahkan ini tingkat persaingannya lebih ketat kimia UNJ daripada kimia UI. Jadi pilihan satu kalau misalkan dia berani kimia UI aja. Kemudian yang kedua tetap kimia Undip yang memiliki tingkat persaingannya 10,37%. Ini ya buat upaya, ini udah rasional kok. Semoga saran aku juga bisa digunakan sebagai bahan pertimbangan buat UPA. Oke, selanjutnya dari Safira Meisa underscore, pilihan pertama Pendidikan Bahasa Indonesia UNS dan Pendidikan Sejarah UNS 4,55% dan 6,9%, udah rasional dan udah tepat. Semoga buat Safira diterima di pilihan pertama dan pilihan yang keduanya. Oke, selanjutnya dari Ashra. Buat Ashra, pilihan pertama Sastra Inggris UGM dan Manajemen UNJ sama-sama sangat ketat banget karena di bawah 2%, yaitu 1,9% dan 1,96%. Kalau misalkan aku saranin dia pilih di manajemen UB aja dan sastra Inggris UB 6%.
Kan dia kan di pilihan pertama sastra Inggris. Nah, sastra Inggrisnya taruh di pilihan kedua, yaitu sastra Inggris UB. Jadi dia nggak usah ambil UGM karena terlalu ketat. Kemudian kalau misalkan manajemennya, pilih manajemen UB aja, 3%. Atau misalkan nggak mau UB, ya UNER bisa, manajemen UNER. Gitu ya buat Ashra. Semoga keterima di pilihan 1 dan pilihan 2-nya, dan saran aku bisa digunakan sebagai bahan pertimbangan buat pemilihan prodinya. Oke, selanjutnya dari Dimas Setio. Pilihan pertama Sejarah UI dan Sastra Belanda UI 4,5% dan 2,98%. Ini kebalik. Jadi seharusnya pilihan pertama taruh pilihan kedua taruh pilihan pertama, sehingga nanti bisa rasional. Gitu ya buat Dimas ya. Oke, selanjutnya dari Nur Hasanah underscore. Pilihan pertama manajemen UNS dan manajemen Undip 1,92% dan 2,62%. Ini udah rasional tapi ada sedikit gap ya, jadi angka persaingannya sangat ketat juga. Jadi kalau misalkan saran aku, pilihan pertama manajemen UNER 4,6%, pilihan keduanya ekonomi pembangunan Undip 5,9%. Ini lebih mempunyai peluang yang lebih gede daripada kalau misalkan si Nur Hasanah pilih manajemen UNS dan manajemen Undip. Atau buat Nur Hasanah bisa juga pilih manajemen Undip 2,62% dan kemudian pilihan keduanya ekonomi pembangunan Undip 5,9%. Itu buat Nur Hasanah. Ini ada beberapa saran ya. Jadi ada dua tipe saran aku bisa digunakan sebagai bahan pertimbangan juga. Oke, selanjutnya dari Marsi. Buat Marsi, pilihan pertamanya manajemen UNER dan ekonomi Islam UNER. Udah rasional dan udah tepat. Semoga keterima di pilihan pertama dan pilihan yang keduanya. Oke, selanjutnya dari Cahaya underscore Rizky. Jadi Rizky ini pilih administrasi publik UB dan administrasi publik UPN Veteran Jawa Timur 6,5% dan 4,33%. Ini nggak rasional kalau misalkan saran aku. Kalau dia berani, pilih aja di administrasi negara UI, yaitu 4%, dan pilihan kedua adalah administrasi publik UB 6,5%. Jadi maksudnya kalau misalkan dia pilihnya di UPN Veteran Jawa Timur atau pilihan yang pertama, ya kenapa pilihan yang pertama itu nggak yang bagus juga gitu loh, administrasi negara UI, dan pilihan yang kedua adalah administrasi negara atau administrasi publik UB. Seperti itu. Itu ya buat Cahya Rizky. Oke, selanjutnya dari KD19. Jadi dia pilih di akuntansi UNUT dan manajemen UNUT 2,21% dan 2%. Dan ini nggak rasional. Kalau misalkan saran aku, di pilihan pertama akuntansi UNUT 2,21% dan ekonomi pembangunan UNUT 5,7%. Oke, dari Watermelon.Sugar. Pilihan yang pertama teknologi industri pertanian UGM dan agroteknologi UNSUD 4,9% dan 5,73%. Dan ini udah rasional. Kalau misalkan mau pilih tetap ini ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan saran aku bisa dapat peluang yang lebih gede kalau misalkan dia pilih pilihan yang kedua adalah agroteknologi UB, dan menurut aku antara UNSUD dan UB agroteknologinya lebih bagus yang UB juga ya. Gitu ya buat Watermelon.Sugar. Jadi pilihan yang pertama dan keduanya tetap, pilihan pertama maksudnya tetap UGM, dan pilihan keduanya ganti PTN jadi UB. Oke, selanjutnya dari Beljun underscore. Pilihan pertama farmasi usu dan matematika UB 4,34% dan 6,95%. Dan ini udah rasional dan udah tepat. Semoga buat Beljun bisa keterima di pilihan 1 dan pilihan 2-nya. Nah, buat teman-teman semua mungkin ingin tahu hasil rasionalisasinya, bisa diklik di browser teman-teman semua, yaitu di link bit.ly hasil rasionalisasi 23 Mei. Ikuti ya buat pembacaan data yang masuk tanggal 23 Mei.